Assalamualaikum semua, selamat datang di YouTube channelnya Suka-Suka Devi. Kali ini saya ingin buat 6 jenis kue kering dengan satu adonan. Kue ini sangat lumer di mulut dan juga pastinya sangat enak. Kue ini sangat fleksibel sehingga kalian bisa memodif bentuk-bentuk yang kalian inginkan. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya, di like dan di share ke semua sosial yang kalian punya, supaya channel ini selalu berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, adapun jenis-jenis kue yang saya ingin buat yaitu yang pertama kue putri salju, yang kedua cookies wafer, yang ketiga tamrin cookies kacang, yang keempat cookies pisang, yang kelima cookies choco chips, yang keenam bola-bola coklat. Adapun bahan-bahannya 1 kg tepung terigu protein rendah, 700 gram margarin, saya pakai margarin Blue Band Cake and Cookies, 150 gram tepung maizena atau setara dengan 19 sendok makan, 5 buah butir telur, saya ambil kuningnya saja, gula halus 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan, dan 3 sendok makan susu bubuk. Adapun cara membuatnya, kita mixer margarin. Kalau kalian mau mix antara margarin sama mentega boleh ya, perbandingannya 1:1. Tapi kalau kalian mau margarin semuanya juga boleh, dan merek margarinnya pun boleh merek yang lain. Kemudian kita masukin gula halusnya, kemudian kita mixernya pun jangan lama-lama ya, cukup 1 atau sampai 2 menit saja sampai gula halus dan margarinnya tercampur saja. Kemudian kita masukin telurnya satu persatu. Gunanya telur ini supaya adonan atau kue yang kalian buat bisa jadi lembut ya. Kemudian semuanya dimixer kembali sampai mereka benar-benar tercampur. Kemudian masukin tepung maizena dan juga susu bubuknya ya. Gunanya susu bubuk ini supaya adonan atau kue yang kalian buat nanti jadi bisa lebih harum ya. Kemudian dimixer kembali. Karena bowl saya tidak mencukupi, makanya saya ganti bowlnya. Kemudian kita masukin tepung terigunya setahap demi setahap ya. Kalau saya 5 kali tahapan. Kemudian kita mixer kembali ya. Kalau seandainya kalian mau pakai tangan juga boleh kok, tapi menurut saya pakai mixer ini adonannya lebih cepat kalis, sehingga kita nggak susah-susah untuk mengadonnya. Karena dirasa adonannya sudah kalis, menurut saya letakin ke adonannya di silikon mat. Di sini saya membagi adonannya beratnya seberat 350 gram. Saya bagi menjadi 6. Kemudian saya masukin ke wadah, saya tutup dengan serbet supaya adonannya tidak cepat kering. Kita masukin ke dalam kulkas dulu ya selama 30 menit.
Setelah 30 menit kita ambil adonan yang pertama ya. Kita buat kue putri salju. Kita gilasnya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis supaya nanti ketika proses pemanggangannya dia tidak gampang hangus ataupun susah masaknya. Gilasnya pun tidak mesti dengan rolling pin ya, kalian bisa gilas dengan botol pun juga bisa, asal permukaannya datar. Kemudian kita cetak dengan cetakan putri salju, kita letakin di loyang. Kita panggang di loyang selama 35 menit, tapi ketika di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya, yang bawah ke atas dan yang atas ke bawah supaya matangnya merata. Kemudian kita panggang lagi selama 15 menit ya. Setelah kuenya matang, kita tunggu agak hangat dikit ya. Kemudian kita masukin ke gula halus. Di sini saya melumurinya dengan gula halus cuma sekali. Tapi kalau kalian mau 2 kali juga bisa kok. Karena menurut saya ketika kita tata di toples nanti pun kita juga akan menaburinya dengan gula halus, sehingga kuenya masih tetap bagus dan masih tetap enak kok. Dadah, kue putri saljunya sudah jadi. Kita lanjut dengan kue yang kedua. Pertama kita potong-potong dulu wafernya. Wafernya nggak mesti rasa coklat ya, kalian bisa kok pakai wafer rasa keju, rasa stroberi ataupun rasa vanila. Supaya ukurannya sama, saya pakai sendok takar ya. Di sini saya pakai sendok yang ukuran 1 sendok makan. Kita lakukan sampai adonannya habis. Setelah adonannya selesai, kita pipihkan adonannya di telapak tangan. Kemudian letakin wafernya di tengah-tengah adonan. Kemudian kita bentuk ya. Yang pasti wafernya terselimuti dengan semua adonan seperti ini. Kita lakukan sampai habis. Setelah adonannya selesai, kita letakin di loyang dan kita panggang selama 20 menit dulu ya. Sambil menunggu adonannya matang, kita buat olesannya dulu ya. Di sini saya pakai 1 kuning telur, setengah sendok makan minyak dan setengah sendok makan susu kental manis. Kemudian kita aduk ya. Setelah 20 menit kita angkat kuenya, kemudian kita oles permukaan kuenya dengan olesan yang kita buat tadi ya. Kalian bisa melakukannya sebanyak 2 kali supaya kuenya terlihat lebih cantik. Kemudian kita kasih topping keju. Tapi kalau kalian tidak mau pakai keju pun tidak masalah ya. Kuenya masih tetap enak kok. Lakukan sampai habis ya. Kemudian kita panggang lagi selama 15 menit. Dan kue keduanya udah jadi. Saatnya kita tata di toples ya. Lanjut ke kue yang ketiga. Sama dengan kue yang kedua tadi ya, saya ngukur adonannya dengan sendok takar supaya adonannya terlihat sama besarnya. Di sini saya pakai sendok takarnya
ukurannya setengah sendok makan ya. Setelah itu kita bulat-bulatin, kemudian kita masukin ke dalam putih telur dan dicemplungin ke potongan-potongan kacang tanahnya. Selanjutnya kita bentuk dan kita tekan tengahnya dengan jempol tangan. Kalian bisa juga menekannya dengan sendok takar ataupun dengan sumpit ya. Tapi kalau saya di sini supaya simple aja, saya pakai jempol tangan. Kemudian diisi tengahnya dengan selai stroberi. Kalian juga bisa mengganti selai stroberinya dengan selai taro ataupun selai nanas ataupun selai yang lainnya. Kita lakukan sampai habis ya. Begini penampakannya. Selanjutnya kita panggang dulu selama 20 menit ya. Setelah 20 menit kita tukar posisi loyangnya, yang atas kita letakin di bawah, yang bawah kita letakin di atas supaya matangnya merata. Tada, kue ketiganya sudah jadi. Masukin ke toplesnya, tunggu dingin dulu ya. Selanjutnya kita buat kue yang keempat, sama dengan yang ketiga, yang kedua dan ketiga tadi. Saya pakai nyetak kuenya dengan sendok takar supaya bentuknya sama. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ukur dengan timbangan juga boleh kok. Beratnya itu sekitar 1 gram. Kemudian kita bulatin dan kita bentuk seperti pisang. Sebenarnya kalau kalian mau lebih kecil lagi, kalian bisa pakai cetakan kastengel dulu, kemudian baru kalian bentuk seperti pisang. Tapi karena saya tidak mempunyai cetakan tersebut, makanya saya bentuk aja dengan pakai tangan. Kita lakukan sampai habis ya. Selanjutnya kita panggang selama 30 menit ya. Tapi jangan lupa di menit yang ke-20 kita tukar posisi, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas supaya matangnya benar-benar merata. Sambil menunggu adonannya matang, kita tim dulu coklat rasa pisangnya ya. Cara ngetimnya, kita rebus airnya dulu, kita letakin coklatnya di atas rebusan tadi sampai dia benar-benar cair. Setelah kuenya matang dan sudah dingin, baru kita celupin ke dalam coklat rasa pisangnya tadi. Kita letakin di atas, kita dinginkan di atas loyang. Setelah dingin, mulai deh kita buat corak-corak pisangnya dengan coklat warna coklat. Kita oret-oret aja supaya cookiesnya bisa berbentuk seperti corak pisang. Kita lakukan sampai habis ya. Setelah adonannya benar-benar kering, yuk kita mulai masukin ke dalam toples. Kita tata supaya pisang-pisangnya bisa bagus terlihat di toples. Kita
lanjut ke kue yang kelima. Di sini saya mau buat cookies choco chips. Choco chipsnya sekitar 100 gram ya. Kita campur ke dalam adonan. Setelah benar-benar tercampur, kita ngukurnya masih sama dengan sendok takar. Saya pakai sendok takar setengah sendok makan ya, supaya bentuknya benar-benar sama. Kita takar sampai habis, kita bentuk sampai habis ya. Kemudian kita bulat-bulatin dan kita susun di loyang ya. Supaya cookiesnya terlihat lebih bagus, kita pipihkan cookiesnya dengan sendok garpu supaya ada corak seperti cookies. Selanjutnya kita panggang di oven selama 20 menit dulu ya. Setelah 20 menit kita tukar posisinya, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Kemudian kita panggang lagi selama 15 menit. Dan kue kelimanya sudah jadi. Saatnya kita atur, kita masukin ke dalam toples. Selanjutnya kita buat kue yang terakhir, yaitu kue bola-bola coklat. Sama seperti yang sebelumnya, kuenya saya bentuk dulu dengan sendok takar supaya bentuknya sama besarnya. Kita lakukan sampai habis ya. Selanjutnya kita bentuk bulat-bulat dan kita tata di loyang. Kira-kira kita mendapat kue ini sebanyak 2 loyang ya. Setelah ditata di loyang, saatnya kita masukin ke dalam oven. Di sini kita ngovennya juga sama seperti yang sebelumnya, kita ngovennya selama 35 menit ya. Tapi di menit yang ke-20 saat kita tukar posisi, yang loyang di atas kita letakin di bawah dan loyang yang di bawah kita letakin di atas supaya matangnya benar-benar merata. Sambil menunggu kuenya matang, kita ngetim dulu yuk. Nah, ini setelah kuenya matang dan dingin, kita masukin ke dalam celupan coklatnya dan kita letakin ke dalam cupcake mini seperti ini. Selanjutnya kalian taburi dengan meses. Kalian bisa mengganti taburannya itu dengan kacang ataupun dengan sprinkle ataupun dengan kacang almond. Kita lakukan sampai habis ya. Tada, kue terakhir kita bola-bola coklat sudah jadi.
Ini dia ya macam-macam kue yang kita buat. Jangan lupa di recook dan selamat mencoba.